Halo sahabat disabilitas, senang sekali saya Anggun Prisma bisa kembali menjumpai Anda di obrolan asik seputar olahraga. Salam olahraga jaya. Iya. Oke. Kali ini saya sudah tidak sendiri karena ditemani dengan dua orang hebat yang merupakan coach dari para bowling. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk coach kita. Apa kabar coach? Ada coach Davis di sini dan juga ada coach Hasada. Apa kabar coach? Baik. Baik. Gimana rasanya perjalanan mengikuti para atlet kita di bowling, Coach Davis? Ya, sangat menyenangkan anak-anaknya ini semua. Dan juga mereka ini pada baru main semua kan. Jadi mereka ingin tahu bowling ini seperti apa. Bowling ini seperti apa? Kita ke Coach Hasada dulu ya, Coach. Coach Has. Sudah dari tahun berapa penasaran, Coach? Tahun berapa memulai menjadi seorang pelatih bowling dari tahun berapa? Kalau jadi pelatih itu 2024. 2024. Kalau bergabung di MPC di 2018. Oke, 2018 bergabung di NPCI, kemudian 2024 jadi coach. Oke. Coach Sumatera Selatan. Kalau Coach Davis dari tahun berapa? Dari tahun berapa bergabung dan jadi coachnya di tahun berapa? Saya dari 2024 nih juga ikut 2024. karena bantu ibu juga untuk jadi asistennya di situ. Oh iya, jadi sahabat disabilitas ini sebagai informasi bahwa ini adalah anak dan ibu. Dua-duanya hebat karena dua-duanya adalah seorang coach dari atlet bowling. Para bowling. Nah, selama pengalaman dari tahun 2018 ya, kemudian juga 2024 sebagai coach itu bagaimana sih pengalaman melatih sahabat-sahabat kita yang disabilitas? Kalau anak-anak dari yang baru main ini unik-unik semua ya. Unik-unik. Ya. Unikannya tuh di mana? Uniknya tuh kan berbagai macam tipe rasanya, dan juga bowling ini adalah segala umur bisa main, dan disabilitas boleh main juga di situ. Dan juga kalau disabilitas nih anak-anaknya pengen tahu bowling itu seperti apa gitu. Apa? Karena bowling ini dapat fasilitas yang lumayan asik. Ya dapat kondisi nggak panas, ruangannya dingin, ber-AC, nggak panas, ruangannya enjoy. Enjoy. Coachnya ganteng pula ya kan. Terus coach? Terus dia tuh mereka makin penasaran bowling ini seperti apa kan. Dari sebelumnya ini cabur bowling ini baru diterapkan di tahun 2024 ini. Oke, cabur bowling baru di tahun 2024. Orang baru tahu bowling gini. Ini udah 2 tahun berjalan ya coach ya? Iya. Kenapa bisa gitu? Ceritanya itu di tahun 2018 itu kita di Sumsel kan ada Asian Games pertama kan, nanti setelah Asian Games itu ada diadakannya Asian Para Games. Nah di Asian Para Games ini adik saya terpanggil untuk masuk timnas di sana karena di sana dibuatkan kategori baru yaitu TB4 gitu, dan bergabunglah sama anak-anak yang dari disabilitas lain, yang ada yang mata, ada yang dari kursi roda, kaki, tangan, di sana bergabung semua. Oke, jadi kalau bowling ini juga ada kategorinya sendiri. Iya. Kategorinya apa saja tadi? Kategorinya ada yang disebutnya TPB1, itu untuk blind, totally blind. Totally blind, tapi masih bisa main bowling. Iya, bisa, karena dia pakai alat bantu. Alat bantu apa coach? Ya, gate-nya gitu. Kayak rail gate, jadi kayak ada pegangan gitu. Kalau yang TPB2 itu adalah jarak di bawah 2 meter. Penglihatan masih bisa lihat. Kalau yang TPB1 benar-benar ditutup pakai glove. Gitu. TPB2
di bawah 2 meter, TPB 3 di bawah 3 meter. TPB 4 itu apa tuh namanya? Down syndrome apa namanya? Ya, Oh, sindrom oke. bisa Tunagrahita bahasanya. Oke. Nah, Nah, TPB 8 itu ada kursi lagi. roda. ada lagi kursi roda. TPB 9 itu kaki, dan TPB 10 10 itu tangan. Ada ongkos masing-masing itu. Jadi ada kategorinya masing-masing. Iya. Ada 7. Ada 7 kategori ini. Yang paling unik, paling menarik ke sahabat-sahabat kita yang disabilitas ini yang TB berapa, Coach? Semua sama. Menghadapinya. Semua Kesulitannya ada di mana? Ada kesulitan dan keunikannya masing-masing. Kesulitan tuh yang total. Yang total. Kenapa, Coach? Agak ya harus dibimbing, dibawa ke lintasan. Oke. Dia selain gini, kalau TPB 1 itu kan totally blind, dia ada dipandu railgate, dan juga dari kita harus kasih tahu dia di belakang. Oh, mau Harus lemparnya ada seperti pendamping. apa, pendamping gitu. Dan tinggal lemparnya seperti apa. Ini butuh waktu, penasaran, Coach, butuh waktu berapa lama sih, Coach, untuk melatih atlet hebat kita ini? Kalau untuk berapa lamanya itu dari kitanya juga harus lihat atletnya gimana. Iya. Dia mau minatnya benar-benar seperti apa. Berdasarkan minatnya juga, minat Ya. dan kemauannya. Itu dia mau berlatih di lapangan maupun tidak di lapangan, dia bisa tahu mau kondisi, cari inspirasinya gimana. Mungkin coachnya bisa kasih tahu. Latih nggak perlu langsung ke lapangan, langsung praktek, nggak. Di rumah pun bisa sebenarnya. Biasanya berapa lama, Coach? Untuk Kalau bisa berapa lamanya itu kurang lebih sekitar paling kenanya 1 tahun. 1 tahun. Paling Ini kenanya. untuk TB1 tadi. 1, 2, 3 semua bisa. Oke, Pokoknya dari gitu. kita juga gimana maunya. Yang paling berkesan, yang paling unik. Paling berkesan itu pertama kali kita dapat medali di TB 3 apa 2? 3 ya? TB 3. TB3. TB3. Itu benar-benar kejutan itu kita. Kejutan. Iya. Kejutan yang Waktu itu di Peparnas di tahun 2024. 2024 itu ini mendapatkan Medali prestasi medali emas. emas. Wow, tepuk tangan untuk atlet NPC kita bisa mendapatkan medali emas pertama itu langsung. pertama di tahun 2024. Nah, kalau ngomongin soal Peparnas, kita juga akan menuju Peparnas ya, Coach ya. Nanti di tahun 2028 ya. Oke, tapi sebelum itu kita ada yang namanya Peparprov dulu di Lubuk Linggau di tahun 2027, tahun depan dong ya. Persiapannya sudah sejauh mana nih untuk atlet kita dari para bowling? Apa latihannya semakin giat untuk 7 kategori TB? Latihan sekarang kita rutin. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Latihannya di Jakabari. Seminggu 2 kali. Ini diikuti oleh seluruh atlet atau mereka berlatih secara bergantian, Coach? Bagaimana ritme? Kalau untuk saat ini latihannya kebanyakan masih mandiri semua. Oke. Karena mereka memang pengen untuk masuk ke bowling tuh banyak. Oh, kita pun kaget. Ternyata dari kita yang dari 12 ini bertambah bisa dari 24 mungkin lebih gitu. Jadi kalau peminatnya banyak untuk bisa masuk ini gimana? Ada seleksinya? Ada seleksi nanti bulan 7. Bulan 7. Ada seleksinya untuk jadi atlet bowling, para bowling ya, NPC. Di bulan 7. Oke. Nah. Oke, jadi mau TB1, TB2, TB3 tetap bolanya sama saja. Oke, cara berlatihnya juga sama. Dari 7 kategori. Kalau berlatihnya yang paling beda itu pasti TB1. TB1. Kalau TB yang lain mungkin masih bisa karena dia masih bisa melihat dan masih bisa ini kan. Kalau TB1 cuma bisa merasakan. Meraba. Oke. Karena nggak bisa melihat sama sekali. Nggak bisa melihat sama sekali. Nanti ditutup. Pada saat melemparnya itu gimana, Coach? Nanti kita kasih my feeling. Kalau makanya kita di TB1 kan kita pakai railgate. Seperti ini meja. Meja ini ada pegangan, dia pegang gitu. Oke. Pegang di mejanya, dia jalan sambil melempar gitu. Oke. Gitu. Kayaknya panjang gitunya. Sekitar 2-3 meter dia punya railnya.
Jadi dia pegang sambil berjalan sambil Sampai di batas melempar. terakhir dia Ya. tahu sudah batasnya dia lempar. Oh, baru Iya. pada saat batas baru dilempar. Iya. Yang paling sulit ini di TB1 ini yang blind total ini. Pasti ya. Ini ada tantangan atau mungkin ada cerita unik dari atlet kita. Mungkin kan kalau menghadapi para atlet disabilitas kita ini atlet hebat, atlet yang istimewa ya coach ya. Beda nggak sih sama atlet-atlet kita yang lain? Kemampuannya mungkin hampir sama. Kemampuannya hampir sama. Sama semua. Oke, jadi lebih percaya diri gitu ya. Iya. Oke. Mereka karena punya kemampuan yang sama, kemudian ada di kategori yang sama juga, gitu. Jadi kayak no reason aja untuk ya nggak punya alasan untuk nggak tampil gitu ya, nggak bisa ya Coach ya, karena ya sama gitu. Kita semua istimewa gitu. Tinggal lagi yang membedakannya adalah kemauannya masing-masing atlet ya berbeda-beda. Mungkin ada yang setiap hari latihan mandiri, sering banget latihan ya. Makin sering latihan dia makin bisa mendapatkan apa yang didapat. Kalau orang jarang latihan ya hasilnya nggak gitu, nggak bisa dapat apa-apa gitu. Kan menarik tadi kalau disampaikan justru yang atlet yang normal, yang malah justru lebih sering mood swing gitu kan ya, lebih sering emosinya. Kalau yang atlet disabilitas kita, atlet hebat kita ini malah justru yang lebih tekun ya coach. Yang lebih tekun, lebih ada kemauan seperti itu. Karena merasa ya bahwa kita ada di kategori yang sama gitu, kemampuan kita sama, tinggal yang membedakannya sejauh mana nih kemauan dari masing-masing individu atlet ini gitu ya Coach. Nah, kalau kita ke Peparnas NTT nanti di 2028, kalau persiapan dari coach pribadi ya secara sebagai seorang pelatih, apa yang disiapkan untuk pelatih nanti? Kalau untuk NTT kita kan bowling kita di nggak ada bowling. Mungkin dialihkan ke Jakarta. Ke Jakarta. Kan kita ada NTT, NTB sama Jakarta. Nah, di NTB kan cuman kategori yang lain. Dan bowling itu ditaruhnya di Jakarta karena di Jakarta tuh lainnya sudah cukup banyak tempat-tempat permainannya. Biasanya kalau coach melatih ada semacam motivasi kah atau pesan-pesan yang disampaikan supaya mereka bisa lebih semangat lagi, bisa sampai dapat medali emas itu bagaimana? Mungkin apa nih coach? Ada tipsnya atau bagaimana? Ya kalau mereka rajin latih pasti dapat yang memuaskan. Oke, kuncinya adalah balik lagi berlatih. Motivasinya adalah mengajak sahabat-sahabat kita untuk rajin berlatih. Jadi kalau rajin berlatih maka ya tidak ada yang mengkhianati ya coach ya, dari hasil tidak akan mengkhianati. Betul, hasil tidak mengkhianati dari sebuah proses. Jadi ya jangan ragu-ragu sahabat disabilitas untuk tetap berlatih dan juga berlatih. Kalau yang bikin coach Hazada dan coach Davis ini bangga banget gitu, merasa bangga dengan para atlet kita nih apa? Bangganya mereka tuh punya semangat tinggi. Semangatnya ya? Semangatnya tinggi. Semuanya disiplin. Iya, disiplin yang penting. Oke, disiplin yang pertama. Kalau kita bilang saya di grup kita latihan semua oke. Oh gitu. Oke, menarik. Tidak ada alasan enggak. Kecuali sebegitunya ya atlet kita ya. Kecuali ada kondangan. Iya. Pasti datang. Pasti datang. Artinya memang yang mau untuk berlatih, kemauannya ya coach. Ini yang membuat kita bangga dengan atlet-atlet kita adalah mereka adalah atlet yang disiplin untuk berlatih. Catatannya itu nih sahabat disabilitas. Jadi harus disiplin untuk sukses dalam para bowling ini. Kuncinya adalah disiplin, disiplin berlatih. Ada lagi coach? Oke, terakhir Coach Hazada dan Coach Davis, ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sahabat disabilitas, terutama untuk atlet para bowling kita? Pesan saya, jika di keluarga masyarakat Sumsel ada istilahnya ada yang kurang, boleh bawa coba-coba main bowling. Nah, bowling itu sangat gimana? Menyenangkan, seru gitu ya? Iya, seru. Jangan
di taruh di rumah simpen, bawalah coba-coba bowling bagus untuk atlet-atlet yang berprestasi yang disabilitas. Oke, sahabat disabilitas. Jadi kalau sahabat disabilitas punya keluarga atau teman atau Jangan saudara gitu kan ya, jangan malu-malu, langsung ajak aja gitu ya untuk bisa ikut olahraga bowling ini. Karena ya tadi kalau kata Coach Hazada ya ini adalah salah satu olahraga yang asik sekali, seru banget, bermainnya juga enjoy. Nggak Boleh panas coba, juga ya Pak. Coach ya? Boleh coba. Boleh ya? Iya. Boleh, nanti saya kontak Coach Davis dan juga Coach Hazada, boleh diajarin saya sebagai pendatang baru nanti ya Coach. Malu nanti Coach saya Coach. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Coach Davis dan juga Coach Hazada. Coach Davis tadi mau disampaikan ke sahabat disabilitas? Nggak ada. Itu aja Oke, sih. sekali lagi terima kasih Coach Davis, terima kasih Coach Hazada sudah mampir di obrolan asik seputar olahraga. Terima kasih sahabat disabilitas, kita berjumpa lagi di next episode. Salam olahraga jaya.